Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sahran mubarakan wa hudaw wa rahmah. Wa sallallahu ala rasulihil karim Sayyidina Maulana Muhammad al-mabu'uthi lil alamin rahmah wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati lil ummah. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh berkah dan ampunan. Bulan Ramadan menjadi momen penting untuk kita sebagai umat manusia kembali merenung mengenai peran kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus menjalani perannya di bumi dengan sebaik-baiknya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah ia yang dapat mengendalikan dirinya dari hawa nafsu sebagai bentuk hubungannya dengan Sang Pencipta dan juga dapat berguna bagi sesama manusia dan negaranya dalam peran hubungannya antar manusia. Semoga di bulan ini kita semua diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah dengan baik dan mendapatkan berkahnya yang berlimpah. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan selama bulan Ramadan ini, serta menjaga kesucian hati dan pikiran agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat meraih keberkahan dan kebahagiaan di bulan yang suci ini. Di dermaga airnya lancar, dekat situ banyak pejangan. Semoga puasa kita jalankan dengan lancar, tidak ada satupun halangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Oh, mau beli Bu? Ya, pilih-pilih aja ya Bu. Mau beli apa lagi? Alin beli apa, Lin? Lantan ya Bu. Masuk. Nah, ini harganya. Nah, mana Bu? Ya, ini dua. Sama ini tiga deh ya. Hadiah tiga. Martabak. Terus. Nya. Ya. Pistolnya, Neng. Bu, lontong ada berapa Bu? Alin udah beli lontong, Lin. Udah ini udah beli. Ya, lagi kurang enggak? Ininya Bu. Oh, boleh ya. Aku deh dua. Nah, lontongnya udah beli. Oh, lontong dua. Duit. Ini nya. Udah, Neng. Ya. Ini saya terima Ibu. Wah, nggak kembalian ini. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, makasih, Neng. Manis. Ya. Tomat, 5 lah.
Lurah. Wah. Iya, dagangan gitu nih. Sabak sama Pak Lurah nih. Iya. Pada laris dagang ini Dari ya. mana, Bapak? Sengaja Bapak pengen ini. Bapak nggak mau lihat sana aja? Jangan balik dulu. Pak Lurah mumpung di sini ini belanjaan masih banyak Jangan balik dulu. Bapak pengen ngabarin ini Cang udah ada berapa orang yang pada ngumpul ntar pada nanam itu, nanam pohonan. Ada 10 orang, Mbak. 10 orang. Udah lagi nungguin di sana, Mbak. Dari pagi dia kerja. Sekarang kan bulan puasa. Dia pengen buka puasa di sana, Mbak. Ntar sore, Bapak gantengnya kagak kelihatan ini kalau nggak ngadep sana. Alhamdulillah. Iya, kita puter Bang ngadep situ. Laku cing lu dagang itu. Alhamdulillah tuh udah diborong tuh sama Neng Alia nih. Udah. Iya. Ya. Pada laku. Berat. Nah, Bapak pengen ngajak bareng-bareng nih. Entar nih dagangannya tutup. Kita nanam pohonan rame-rame. Lu mau ikut nanam pohon nggak? Nanam pohon. Iya. Ajakin tukang gambang. No gambang no. Lu buat kampung bineka setuju nggak besok kita nanam nanam pohonan? Jadi Ikut. Lu mau nanam pohon apa kira-kira? Coba itu. Oke lu. Udah bibitnya udah Bapak siapin. oh jadi Baba mau bikin penghijauan. Iya. Sama yang itu, yang sungai juga. Ntar kita Rencananya tanam mau situ. sekalian bersihin kali. Bersihin kali. Ikut. Tuh. Jadi kan pengennya begini nih, Pak. Kita pengen ini kampung bineka ini selain masyarakatnya aneka ragam, bersuku-suku. Nah, pohon-pohon yang langka pun harus ada lagi nih, Pak. Kita lestarikan. Kudu hijau emang kampung kita. Udah, Sekarang kan iya, zamannya biar banjir, segar. musim hujan kok. Iya. Bagaimana kita tanam kembali nih? Biar lingkungan kita jadi asri seperti dulu kok. Setuju, Nah, setuju. Karena ini udah giliran mau kita pada buka ini. Iya udah belanja nih, Bang. Ntar Pak Lurah udah borong nih dana Ya. saya Pak Lurah. Apa? itu berapa buat persiapan buka? Ya, tuh, ayo. Alin ngumpulin anak muda dia, Bang. Pak Lurah. Gua Kita bayar pamit aja, ya, bro. Banyak Ya, terus Bapak yang bayarin. Masya Allah. Tuh. Bang, kita pamit ya, Bang ya. Iya. Ngumpulin anak muda dulu. Ya udah, Pak, ya udah. Ya. Biar ngumpulin anak-anak yang muda-muda. Salam sama Firman ya. Oh iya, Ya, Bang. kudu ngikut bakti juga. Iya. Iya, Lin. Iya. Nanti Alin Bapak ntar ke rumah. Iya. Bilang sama laki ayah ntar. Iya. Iya. Ntar ke rumah ya. Bapak langsung yang ngundang. Udah. Assalamualaikum. Dah ya. 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 Iya, mau, Bang. Kita rezeki mau kemana? Iya, Bang. Ya, kita dagangan banyak yang pada beli. Iya, jadi kita dagangan kita udah habis ini, dikit lagi juga nih. gimana nih kita udah Ya habis kalau makan? udah sore, kita tutup aja yuk. Ya ayo deh. Ayo. Ini dia si jali-jali. Ya, lagi ngapain ya? Lagunya enak, lagunya enak, merdu sekali. Ya udah mau buka ini, Mas, lu. bangun ini gimana ini? Capek sedikit tidak peduli sayang. Wata LP yang Asalkan abang senang di hati. seadanya nggak eta. Jenggot gua udah 15 kali lo kerok ini. Mbak. Bejo. Buka, Bang. Apa? Mau buka ini, Be. Tidur mulu. Gak buka gue liatin. Buka apaan? Lalu mau buka apa? Buka puasa lah. Mau puasa lu? Puasa. Bagus namanya kalau masih inget puasa sama lu. Tadi ayah belanja. Nggak ngutang kok, alhamdulillah. Tumbennya. Apa nih bukaan nih Ari? Ada fried chicken, Yuna. Mata lu soek. Bang. Kayak Fried biasa. chicken apa ada bau? Gorengan. Ada daun. Nih, dah biar sehat deh. Salah. Gua kagak kelihatan, ada lagi aja orang. Ada. Alin puasa. Salam mulu gua ya, Bang ya. Puasa. Masa dong. Syukur. Lu Win? Kagak
Kagak. Puasa gak bang lo? Ah, orang tadi ke warung. Kapan lu lihat? Ya. Deh, ntar pas Sahur aja paling dulu, ayam lu comot sampai 3. Lah, kita mah makan banyak kayak maknya, Be. Apa sih jatuh mulu? Mik gua jatuh. Pasang. Jepit bang, jepit. Sebab begini, Win. Lin, Iya. kita mesti belajar yang namanya puasa dari sekarang. Ya, Dari kecil bang. emak lu nih, dari kecil rajin banget puasa. Wis. Kesatu emang disuruh, kedua emang gak pernah punya beras. Lah, coba itu. Gimana? Apa yang mau dimakan? Bang, Apa sayang? tadi kan, ih, Bibir lu merah out tuh kayak jamu biar. mede. Gila. cakep gak? Alhamdulillah. Cakep, merah selalu cakep. Udah paling bener dah merah, nggak ada salah-salahnya ya nggak? Iya apa kagak? Iya. Cakep gak gua? Cakep. Gila. Apa iye? Salah lagi gua. Bang, Salah aja terus. Tadi ayah malin ke apa jajan. Terus Ketemu Baba Lurah. Baba Terus Lurah. Baba Lurah bilang ada rencana penghijauan di kampung kita. ya bagus. Bagus. Gitu bagus maksud gua. Wah. Lu jangan pakai marah ntar kurus. Nah, terus Kalau Nggak tahu, kurus ntar Bang. nyari baru lagi lu, Be. jadi si Baba Lurah mau ada program Penghijauan di kampung, kampung kita. Terus Nah. jadi tadi saya bilang. bagus Lin soalnya. Bang, namanya. bang. Gua lagi ngomong sama anak. Orang saya lagi cerita, abang cuma nengok baik. Terus Begini jadi babak kita. Ya elah. nggak tahu nyautin abis gua. Udah, ntar saya tinggal ngasih tahu, potong. Terus jadinya bagaimana? Jadi- Kapan itu kapan? Jadi saya nyuruh si Erwin biar ngomong sama teman-temannya, biar Benar. pemuda-pemudi kampung kita atur deh tuh kapan mau penghijauan. Udahnya, Be. Minggu. Ada otak lu ya, alhamdulillah. Hari ya. Minggu. Udah. Apaan? Hari Emang apaan aja pada mau mau ditanam? pada mau nanam. Iya. Pohon, Pohon. bibit. Nah, Terus udah sayur. gitu, benar. sama bersih-bersih juga. Iya. Karena penghijauan itu percuma kalau nggak ada pembersihan. Kan ada kali tuh. Nah. Kita harus jaga aliran sungai juga, Bang. Iya, soal dengan Apaan begitu? penghijauan Aliran sungai. Oh, aliran setidaknya itu ada penyerapan. Iya. Iya kan? Serapan apa? Bu? Aduh. Anak lu Sekolah, percuma sekolah. ini. Lu Eh, sekolah yang tinggi-tinggi percuma ya, beneran dah dianya. Astagfirullah. Kampus sayang banget sama kita, apa kagak dilulusin? maghrib jam berapa sih? Salah lagi. Belum. Terus kira-kira ini Baba Lurah mau kesini nggak? Tadi ada rencananya mau kesini, katanya mau ngomong sama abang. Nah. Tapi emang kan disiapin dulu nih. Betul. Biar anak-anak pada ngomong sama temen-temennya tadi kan udah nih. Ntar kita tinggal ngatur sama Baba Lurah sama apa orang-orang Sawah. ya Orang-orang apa? Warga. iya orang-orang. Kita Lari. beli babat bibitnya. Kan pohon apa segala macam. Gua Lapar bang. lu keberatan bibir ini. Lapar bang. Lapar puasa emang begitu, kudu menahan hawa nafsu. Kalau lapar nggak ngotak. Bisa sih. Nah, jadi gua lagi Iya. kita lagi nungguin Baba Lurah. Iya, mana sih? Katanya pengen buka di mari. Urusan apa sih di kemari? Kira apa? Oh, keren. Aduh. Akhirnya waktu puasa telah tiba. Jangan Ayo lupa dah. berdoa, Be. Ya, baca doa dulu. Lo hafal nggak, Win? Hah? Doa buka puasa. Apal, Gus. Coba suruh dia ini, Bang. Allahumma barik lana fima rojak tanah. Ya, Lin. Waalaikumsalam. Baba Lurah. Ayo. Coba. Pas banget ini buka puasa. Pas banget buka ini. Iya. Rame sampai enggak? Bapak Ini doa. sama Bapak dosen, Pak dosen Sukidi. Ini Bisa guru beli. besar di kampus Alin Ah. sama Abang. Oh, dosennya. Iya deh, Pak. Pak, maaf. Iya. Silakan, Pak. Silakan. Pak dosen, ayo silakan. 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 Pas banget Nih, buka Bapak Lurah ini. Mari, silakan. Maaf ini ya. Seadanya ya, Baba. Nih, Bang. Iya. Ayo lanjut. Nah, Ini lu anggap berdua aja deh ya. aja tuh. Nah, Alhamdulillah. berdua bagi-bagi namanya Bang Ade. Terus gini Ini macet apa gimana ini? Agak macet. Ya. Mohon maaf ini macet dari mana? Ya Ini kan. dari sono jalan. Ya kalian namanya orang kan sekarang buka puasa, dapat tahu kalingan beduk. Oh iya kali ya. Oh, iya. Ah, ah.
Ini lagi kumpul banget, paketan ini Alhamdulillah. bagus banget ini. Alhamdulillah, jadi kita lagi buka bersama. Emang kita buka bersama mulu Pak dosen. Alhamdulillah. Tiba-tiba Pak dosen bisa hadir. Pas banget ini anak-anak. Tadi kan siang saya ketemu Baba Lura, terus Baba Lura pesen kita mau bikin penghijauan di kampung ini, ya kan, sama ada kan kampung kita ini deket aliran sungai Pak dosen. Iya, Jadi emang kita mau atur tuh, jagain aliran sungainya biar bersih dengan melakukan penghijauan juga. Jadilah saya suruh anak-anak saya ngatur deh tuh, teman-temannya pada. Itu sebelum kita kongkol lebih panjang lagi, saya pengen jelasin nih kampung sini Pak dosen. Kampung sini memang udah percampuran, namanya juga kampung bineka. Jadi di dalamnya itu ada suku, etnis, beda ras, bahkan agama di sini. Tapi alhamdulillah pada sering kumpul, nguyuh, Ya, Pak, ya. jadi akur gitu. Alhamdulillah itu dengan kemarin saya ikut penataran di kecamatan itu ada Permendagri nomor 34 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan. Iya. Jadi cara ngerawatnya yang belum ngerti nih, Pak dosen. Iya, terima kasih. Ini satu kehormatan saya bisa bersilaturahmi dengan Kampung Bineka. Ya, Kampung Bineka ini. Ini penamaan yang bagus sekali karena penamaan Bineka itu Iya. mengingatkan kita pada moto bangsa ini yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa bahwa kita semua adalah berbineka tunggal ika. Bineka tunggal ika. Sehingga kampung ini mengambil satu nama yang bermakna adalah bineka, berbeda-beda. Iya. Berbeda dari segi apa tadi? Agama, suku, etnis, ras, Semacam. tampang juga beda juga. tampang juga beda. Nah, bagaimana kita merawat itu? Nah, pertama cara merawatnya adalah kita harus menyadari bahwa kebinekaan dari segi apapun tadi itu adalah rahmat Tuhan. Iya. A God blessing. Bagian dari rahmat Tuhan yang memang kita diciptakan berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi etnis, dari segi bahasa, dari segi apapun. Untuk apa? Ada yang tahu? Untuk apa? Untuk saling mengenal. Litaro. In order for you to know one another. Agar kalian itu saling mengenal satu sama lain. Nah, ingat ya, itu pesan Tuhan. Bukan untuk saling Saling berantem. bukan untuk saling Berselisih. berselisih, bukan untuk saling bercekcok, berprasangka buruk. Karena itu memanggil satu warga dengan warga lain dengan panggilan yang tidak baik itu adalah dosa. Itu adalah tidak baik. Itu pertama. Jadi cara merawat kebinekaan itu adalah dengan pertama saling mengenal. Saling mengenal. Kita kenal maka Tak sayang. kalau Jaga tak kenal silaturahmi. jaga silaturahmi. Dan ini buka puasa bersama juga ikhtiar kita untuk menjaga silaturahmi, kebersamaan agar tidak ada prasangka buruk satu sama lain. Apalagi dalam keluarga ya Pak dosen. Pada Kata anak kampung bineka, ambil rebung di atas jerami, Mantun nih. tanam jamur di kota Mekah. Cakep. Barang siapa hobinya bersilaturahmi, insya Allah dipanjangin umur ditambah berkah. Amin. Ya Allah. Ini Kata anak kampung bineka. hebat mantunnya. Kebetulan saya mau tanya juga ini Pak dosen. Silakan. Nah, ini terkait masalah lingkungan ya. Ya. Pandangan Islam terhadap lingkungan bagaimana? Ya, itu pertanyaan bagus sekali, terutama karena diajukan anak muda. Iya. Anak muda harus memiliki kesadaran yang ramah Tinggi terhadap terhadap kesadaran lingkungan. tinggi terhadap lingkungan. Ini kan anak muda semua kan, karena Alhamdulillah. kalian adalah yang nanti menempati bumi ini, merancang masa depan Indonesia,
agar Indonesia di masa depan itu ada Indonesia yang ramah lingkungan, punya kesadaran ekologis yang baik dan seterusnya. Dan prinsip dasar Islam sebagai agama yang ramah lingkungan itu dimulai dari satu doktrin bahwa Nabi Muhammad baginda Rasulullah itu diutus oleh Tuhan sebagai rahmat semesta alam, rahmatan lil alamin. Artinya Nabi itu rahmat bagi semesta alam. Nah, seorang mufasir yang sangat terkenal, reformis progresif dari Tunisia, namanya Ibnu Athir, memaknai rahmatan lil alamin ini punya dua makna. Bahwa pada awalnya Tuhan memang menciptakan Muhammad dengan hiasan rahmat, sehingga Nabi Muhammad mencerminkan rahmat Tuhan. Salah satu nama Tuhan yang sering kita kenal adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Persis. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Itu namanya. Dan itu Tuhan dipanggil dalam Islam Allah sebagai the God of compassion and the God of mercy. The God of compassion and the God of mercy. Ya, kita pakai bahasa Inggris biar anak-anak muda juga menjadi generasi yang saya baru dilesin kemarin. Iya, saya sekolah ya. Kalau Bapak Lura bukan nggak bisa, buat keseleo lidahnya. ya apa-apa. Pak Dosen. Oh iya, saling minum. Iya, sambil itu. Iya. Menarik banget ini, semakin lagi, semakin menarik, semakin asik. Lah karena Tuhan itu sifatnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Tuhan mengutus Nabi Muhammad baginda Rasulullah sebagai Nabi Rahmah, the prophet of compassion and the prophet of mercy. Nabi yang memberikan belas kasih bukan hanya kepada sesama umat Islam, tapi juga kepada umat Kristiani, kepada umat Yahudi, kepada umat-umat selain Islam, dan yang lebih penting lagi, Nabi juga memberikan kasih sayang kepada tumbuhan, kepada lingkungan, kepada alam sekitarnya. Itu bagian dari ayatullah. Ayatullah itu artinya apa? Artinya the sign of God. Nah, selama ini kita mengenal ayatullah, the sign of God itu sebagaimana tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Tetapi alam, lingkungan, semua yang ada di dunia ini bagian dari the sign, the great sign of God, bagian dari keagungan, tanda-tanda keagungan. Dosen. Saya ini pernah dengar ya di TV atau di mana gitu, kayaknya di TV atau di radio. Ya. Ada pidato Ibu Megawati kalau nggak salah ya. Beliau berpidato bahwa manusia itu udah wajibnya menjaga kebersihan, kelestarian lingkungan. Nah, ada nggak sih, kan tadi pas banget nih Pak dosen kan mengangkat bahwa itu sebenarnya pengejawantahan dari Al-Quran itu sendiri. Bagus. Ada nggak sih sebenarnya ayat-ayat khusus di Al-Quran yang sebenarnya emang harus jaga lingkungan manusia, emang jangan cuma ngurusin antar manusianya aja, tapi juga harus ngurusin lingkungan gitu. Iya. Itu pertanyaan bagus sekali, dan bahkan secara spesifik Ibu Mega memiliki tradisi untuk menanam pohon. Nah, itu saya juga sering lihat di TV tuh. Iya, Kemarin informasinya gerakan tanam, ya gerakan menanam. Gerakan menanam pohon, pohonnya bergerak apa gimana? Iya, udah lah. Sama bersihin kali, Kadang-kadang juga tuh. Bersihin kalenan, solokan, kali. Abang kadang-kadang. Iya. Udah, lu nggak pernah ngikut bakti. Saya memaknai tradisi yang baik yang diteladankan oleh Ibu Megawati dalam hal menanam pohon itu adalah dalam 3 aspek.
Pertama, aspek keteladanan yang telah diletakkan dalam tradisi Islam, bahwa karena Nabi Muhammad baginda Rasulullah memiliki keteladanan yang mulia sebagai Nabi yang memberikan rahmat kepada semua semesta alam. Karena itu menanam pohon itu adalah bagian dari cara kita dan telah ditunjukkan oleh Ibu Megawati sebagai ikhtiar untuk meneladani apa yang telah ditunjukkan secara baik oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Itu aspek keteladanan ya, Itu Pak aspek dosen. keteladanan. Sebagai seorang muslimah meneladani dari sifat-sifat Nabi Muhammad yang rahmat untuk semesta alam tadi, itu prophetic function, fungsi kenabian untuk memberikan rahmat kepada semesta alam. Itu ditunjukkan dengan cara memberikan satu sikap yang ramah terhadap lingkungan dengan menanam pohon. Itu pertama. Yang kedua, juga aspek keteladanan yang telah ditunjukkan oleh ayahandanya, Bung Karno. Oh, Bung Karno ya. Bung Iya. Karno. Nah, udah naik haji belum? Udah. Jadi waktu perjalanan ke arah Padang Arafah itu ada pohon. Ada namanya pohon Soekarno. Pohon Soekarno, Iya. betul. Oh, ada tuh. Karena pada waktu itu ketika Bung Karno naik haji, dia melihat di Padang Arafah yang begitu bersih. Dan karena itu dia meminta Raja Saud untuk menanam pohon. Dan alhamdulillah itu menjadi warisan dikabulkan, dan alhamdulillah itu menjadi warisan yang dikenang sepanjang masa. Sampai hari ini ya Pak Sampai hari dosen. ini, sampai hari ini. Ingat juga pohon lain itu pohon Soekarno ya. Ada juga waktu Bung Karno diasingkan di kota Ende ya. di Nusa Tenggara Halmahera ya. di timur, Nusa Tenggara Timur, Flores ya. Flores. Ya, waktu itu Bung Karno diasingkan, bayangkan di negeri sendiri dia harus menjalani hidup sebagai seorang yang diasingkan oleh pemerintah kolonial. Betapa kejamnya pemerintah kolonial terhadap Bung Karno waktu itu. Tahun 1934 Bung Karno diasingkan di sana, dan Bung Karno seringkali di bawah pohon itu merenung berjam-jam, dan di bawah pohon ini kata Bung Karno, saya menemukan mutiara indah. Mutiara indah. Dan di bawah pohon ini kata Bung Karno, saya menemukan nilai luhur Pancasila, menggali nilai luhur Pancasila. Dan karena itu ini juga bagaimana menanam pohon yang dilakukan oleh Ibu Megawati itu mengingatkan kita pada masa ketika Bung Karno justru menggali nilai luhur Pancasila di bawah pohon sukun. Ya, pohon sukun di kota Ende itu. Nah, itu aspek kedua, bagaimana keteladanan yang telah diletakkan oleh ayahandanya Bung Karno ternyata dilanjut dengan keteladanan yang dipraktekkan, diberikan oleh Ibu Mega. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah menanam pohon itu juga sebagai satu keteladanan untuk bagaimana kita menumbuhkan satu lingkungan yang asri, indah, dan ingat juga Bung Karno begitu mengamanahkan hidup bersih. Dan ada hadis, masih ingat hadis, kebersihan itu adalah bagian dari iman. Karena itu dalam Islam Tuhan sangat menyenangi juga, orang-orang yang bersih, orang-orang yang gitu. suci, dan karena itu menjadi teladan yang baik. Karena itu kita sebaiknya anak-anak muda ikut meneladani apa yang telah dipraktekkan oleh Ibu Megawati dengan menanam pohon, dengan menjaga kebersihan, dengan berhemat energi,
dengan ramah lingkungan Iya, dan iya, iya. seterusnya. Menarik banget Pak dosen. Nggak ngerti ya? Belum. Udah, segitu manggutnya kagak ngerti yang begini Pak dosen. Ntar gua cara Sama dia. bisik-bisik gua. Kan Kali jalannya mah bareng. berkata mah kali manggut ngerti belum. Bentar dulu bang. Kan buat Ngerti yang apa muda kagak? duluan. Lu Kang Gambang lu ngerti gak? diem baik, kagak ada gonjrang-gonjring. Kagak ada beduk Ini yang lo. model begini nih. Generasi penerus begini nih Pak dosen. Jadi kita kudu, saya minta nih pesan-pesannya ya, supaya generasi juga bagaimana cara cinta dengan lingkungan. Kira-kira begitu kali ya. Generasi muda yang Generasi ini ya. muda. Udah alot kalau itu. Nah kali ini udah mau kesono ini nih. Iya, udah nggak usah. Udah. Yang muda-muda ini nih. Udah. Ada pesan Jangan nggak Pak begitu dosen? Pak. sih? Itu kan seolah-olah ada sih? perbedaan itu. Oh begitu. Iya, justru kalau yang muda nggak yang tua kan nggak bisa jadi muda. Iya. Jadi gara-gara Ya Win. Ya, gila. Tuh kagak juga. Kagak nyambung. Ada pesan nggak Pak dosen untuk generasi muda bahwa karena sekarang kan kita Iya. udah lihat ya kesadaran akan Betul. kebersihan Agak di berkurang. generasi sekarang tuh Iya. berkurang. Berkurang Berkurangnya banyak Nah, gitu. Jadi kayaknya bagus nih kalau kita bisa menyampaikan pesan Betul. juga dari Pak dosen. ada Gitu. Lu sampai ntar ke temen-temen lu, Iya. ini dari dosen lu soalnya. Ya, pesan-pesan yang terpenting adalah pertama, generasi muda harus menjiwai apa yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia, yaitu adalah pemanasan global, Global warming. kerusakan lingkungan, Betul. kerusakan alam, dan juga polusi. Ini semua menjadi ancaman kita hidup di bumi ini. Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Pertama adalah cintai lingkungan. Dan kita memulai dengan satu tindakan sederhana. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. dengerin Pak Lurah. Udah sering nyapin jalanan kan gua. Jangan buang sampah Sembarang. Jangan buang sampah Tuh. tuh. Iya benar. Dan ingat ya, gerakan ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Dari lingkungan terkecil nih, Iya. keluarga. Terutama rumah. Terutama Iya. rumah, benar Gitu. Bang. Jangan sampai kita menasehati agar jangan buang sampah sembarangan di tempat sendiri. kita Kotor. buang sampah Kotor. kotor. Nah, karena itu pesan Rasul ibda binafsi, mulailah dari diri Diri sendiri. sendiri. Ibu Teresa, Mother Teresa berpesan, kalau Anda ingin merubah dunia, pulanglah, cintai keluarga, mendidik anak yang baik. Itu artinya kita mendidik anak kita, keluarga kita dengan keteladanan. Yang kita butuhkan adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Dengerin nih orang tuanya. Jangan ape anak kita pada songong, diajarin nih. Saya mah Mak alhamdulillah bapaknya yang ngajarin. Ingat terus Pak dosen, pulang mulu. Kadang-kadang kalau ada perempuan ngojek ngobrol saya lama gitu. Tuh. Ya. Biasaan babi begitunya. Babinya begitu. Lu diem aja Gambang. Disuruh mulu bertidur lo. Setelah kita memulai dari keluarga, kita ajak tetangga untuk membersihkan kotoran. Betul. Lingkungan ya. Tiap hari pagi misalnya usai subuh atau tiap akhir pekan, dan juga hemat energi. Hemat energi artinya apa? Artinya Kalau lampunya nggak listrik, perlu. iya, lampunya agar tidak terjadi pemborosan. Karena di Indonesia ini orang kadang Hemat. tidak sadar pentingnya hemat, Penting hemat. juga penghematan terhadap air. Karena itu ini harus menjadi gerakan bersama, Gerakan yang masif ya. gerakan yang masif Sama dan itu. juga gotong royong. Nah, Karena itu itu Betul, inti Bang. sari dari Pancasila itu sendiri. Pancasila. Gotong royong bersama keluarga, bersama tetangga, bersama kawan untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal mulia, hal-hal sederhana yang memberikan langsung manfaat. Karena pesan Nabi bahwa sebaik-baik kalian adalah yang memberikan manfaat Manfaat kepada untuk orang lain.
Dan karena itu jangan sampai melakukan kerusakan di mana kita tinggal. Betul. Tapi harus selalu memberikan manfaat kepada orang lain, tetangga, sanak famili, kerabat jauh, yang selalu memberikan manfaat. Insya Allah dengan itu kita menjadi umat yang baik, yang bermanfaat, dan akhirnya kita selamat di dunia wal akhirat. Wah, luar biasa banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Waduh. ada satu mulai dari rumah, mulai dari lingkungan, nanti mulai menjadi warga dunia. Nah, Udah. paling kecil dulu nih. Lu jadi nggak katanya mau itu? Jadinya. Mau kemana emang dia? Itu yang mau ngumpul sama pemuda sini kan mau buat hari Minggu. Kita mau bikin pergerakan deh. Mau Pergerakan yang apa lu? penghijauan. Penghijauan. Oh, Sesuai sama curiga yang bae tadi mana? jadi huluk dikasih tahu hijau. sama Bapak dosen. Oh, Ya ya udah. bagus. Ya. Ya, Nah, pamit ya, nya, mana? Beh. saya juga Iya. mau ada acara Iya. menimbrung sama bocah muda. Enggak. Ini yang muda aja udah. Muda. Alura mau kemana? Yang tua Masih muda ini. Kudu ada. Pak Lura masih muda. Ada. Bocah muda tuh kudu dikawal. Kudu dikawal. Ya udah kawal dah. Dia Nyok jadi dah. kagak masa Nyok, ditinggalin. kita balik udah nyok. Ya, Pak dosen. Iya dah. Ini temenin ya. Iya. Makasih nih. Terima kasih ya Pak dosen. Makasih Pak dosen. Pamit dulu ya. Terima kasih. Beh, pamit dulu, Beh. Lu mang guyu baik. Terima kasih ya Pak dosen. jaga kerukunan, Pasti. jaga harmoni, Amin. sayangi keluarga, Iya. sayangi tetangga, berbelah kasih pada sesama. Ya, itu Iya. udah paling benar. Ya, Pak dosen, sampai kasih. ketemu lagi ya. Ya, Bapak Lurah, terima kasih banyak. Iya. Udah Udah Pak, diceritain. cepetan Pak, jangan lama-lama. Sana. Ayo, temenin lu, hati-hati lu. Iya, Alif ikut juga nih. Ikut. Ya Allah, hati-hati.